Selanjutnya kita akan menceritakan suatu kesaksian yang indah. Kesaksian ini adalah nyata. Ah, saudari ini juga sedang mendengarkan kebenaran saat ini. Saudari ini adalah saudari Yang Yun. Beberapa hari yang lalu, sekitar 3 atau 4 hari sebelumnya, dia bermimpi melihat seekor ular. Lalu dia mengelupas kulit ular itu. Apa sebabnya? Dia bisa membunuh ular tersebut. Bahkan mengelupas kulit ular itu. Karena dia telah mendengarkan kebenaran yang disampaikan oleh saudara Sibo dan menerimanya sepenuhnya. Dia benar-benar percaya. Tidak hanya percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi juga percaya kepada saudara Sibo. Namun pada tahun 2024, suatu hari dia datang ke Guangzhou untuk menjenguk saudara Sibo. Dia sangat penakut. Sangat takut. Di mana saja dia merasa takut. Takut apa? Takut petugas keamanan. Takut polisi berpakaian preman. Takut segala macam hal. Kalau ada kamera pengawas, Dia pun takut. di tempat umum mana yang tidak ada kamera pengawas? Kamera pengawas ada di mana-mana. Di mana tidak ada petugas keamanan? Petugas keamanan ada di mana-mana. Dia takut segalanya. Melihat seseorang, dia langsung memperhatikan cara berpakaiannya. Dia mengamatinya dengan sangat teliti. Saat pertama kali berbicara dengan saudara Sibo, hatinya tidak fokus pada percakapan dengan saudara Sibo. Hatinya justru berpikir, apakah orang ini polisi berpakaian preman yang sedang mengintai saya? Dia sangat penakut. Sangat takut. Karena sebelum dia mendengarkan kebenaran dari saudara Sibo, atau baru mulai mendengarkannya. Nama Tuhan Yesus Kristus belum terbentuk dengan kuat di dalam dirinya. Dia belum memiliki iman terhadap nama Tuhan Kristus. Karena ketiadaan iman ini. Mengapa dia begitu takut? Karena ada seekor ular atau beberapa ular yang tinggal di dalam dirinya. Yang membuatnya sangat takut. Ular-ular itu menguasainya dan menanamkan pikiran ketakutan kepadanya. Apapun yang dilihatnya membuatnya takut. Apapun yang dilihatnya membuatnya takut. Dia ingin sekali bersembunyi di suatu tempat. Bahkan seolah-olah membangun berbagai benteng untuk mengelilingi dirinya sendiri. Karena ular atau beberapa ular yang tinggal di dalam dirinya menguasainya. Sehingga serangan rasa takut menyerangnya. Namun kemudian saudara Sibo menjelaskan kebenaran kepadanya. Semakin dia mendengar, semakin dia mengerti. Semakin dia mendengar, semakin dia mengerti. Sebelumnya dia percaya kepada dewa palsu. Dia percaya kepada Almighty God, Allah Maha Kuasa. Almighty God bukanlah Allah yang diutus oleh Yahuwah Bapa. Ia adalah Kristus perempuan yang lain. Seorang Kristus perempuan yang disebut Almighty God. Dia pernah percaya kepada ajaran itu. Namun kini setelah mendengarkan ajaran saudara Sibo, dia juga senang datang bersama saudari Shenglan dan yang lainnya untuk menjenguk mereka. Dengan demikian hidupnya terus berubah. Imannya terhadap nama Tuhan semakin bertumbuh. Imannya terhadap nama Bapa Surgawi juga semakin bertumbuh. Imannya terhadap nama Bapa dan Tuhan semakin bertumbuh. Semakin hari semakin percaya. Kemudian kemanapun dia pergi, dia selalu berdoa. Naik kereta bawa tanah pun dia berdoa. Di dalam bus, Dia juga berdoa kepada Bapa Surgawi. tanpa disadari, nama Kristus dan nama Yehuwa Bapa Surgawi dimuliakan di dalam diri saudari ini. Sekarang dia tidak takut apa-apa lagi. Di mana saja dia tertawa riang sambil berdoa. Tertawa riang sambil memuji. Dia tidak takut apapun. Karena apa sebabnya? Karena dia telah memiliki iman terhadap umat Tuhan. Tak disangka. Baru-baru ini dia benar-benar bermimpi. Atau mungkin hanya kesan yang samar-samar, dia lupa persisnya. Apakah saat sedang berdoa? Atau setelah mendengarkan kebenaran? Lalu dia melihat suatu penglihatan. Dia mengelupas kulit ular itu dari bagian ekornya. Ular itu pun mati. Wah, bagaimana mungkin saudari ini memiliki kuasa untuk mengalahkan roh jahat? Padahal sebelumnya dia dikuasai oleh roh jahat. Apa penyebabnya ini? Dulu semuanya telah dikuasai oleh roh dosa. Ular itu adalah roh mabuk. Kehidupan iblis ada di dalam saudari-saudari. Dulu memang demikian. Tetapi sekarang bagaimana? Telah menang, dan bahkan membunuh kehidupan lama iblis itu, yaitu kehidupan lama iblis yang ada di dalam diri kita. Hal ini terjadi karena berpegang pada kebenaran. Mengulurkan iman. Akhirnya saudari-saudari dapat membunuh ular itu. Inilah yang sedang dikatakan kepada kita. Percaya pada firman Tuhan. Maka kita sendiri telah menang. Dan bahkan mengalahkan ular itu. Seperti firman Alkitab. Saudara-saudara telah mengalahkan iblis. Karena saudara-saudara telah mengalahkan iblis. Karena kesaksian yang mereka berikan bagi Kristus. Karena jaminan dari Kristus. Dan juga karena kesaksian yang diberikan bagi Kristus. Kita mampu mengalahkan ular itu. Mengatasi keduanya. Karena Tuhan Yesus telah mencurahkan darahnya bagi kita. Telah menyerahkan nyawa-nyawa bagi kita. Maka Bapa memberikan kemenangan ini kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan telah Mencurahkan darahnya bagi kita. Yang lainnya adalah kita sering memberi kesaksian bagi Kristus. Memberitakan nama Tuhan Kristus. Maka karena darah Tuhan Kristus. Dan karena kita terus-menerus memberitakan nama Tuhan Kristus. Sering memberi kesaksian bagi Tuhan Kristus. Menunjukkan iman yang penuh terhadap nama Tuhan Kristus. Maka dengan percaya pada nama Tuhan Kristus, Bapa telah menyerahkan segala kuasa di bawah nama Tuhan Kristus. Karena itu, kita telah menang melalui iman pada nama Tuhan. Dan juga karena Tuhan Yesus telah disalibkan serta mencurahkan darahnya. Kita pun memperoleh kemenangan besar. Maka sejak saat itu, apakah kita masih akan terus melakukan perbuatan dosa? Tidak lagi. Semuanya itu telah kita bunuh. Inilah ular berbisa. Ular berbisa dalam mimpi adalah roh iblis. Kehidupan iblis masuk ke dalam diri. Namun, roh iblis yang masuk ke dalam diri kita telah kita bunuh. Sejak saat itu,
Kita telah memiliki kehidupan baru yang serupa dengan Allah dan Kristus. Marilah kita memberikan kemuliaan kepada Bapa.